menghasilkan tabur serta tawadhu, unsur-unsur ilmiah dari Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasingu utawi hadis kang kaping 9 iku ablighu hajatamal la yastadimu iblaghu hajatihi ila akhirih. Ablighu padha nekanono sapa ya sira kabeh. Nekanono sapa ya sira kabeh hajataman ing hajate wong. Hajataman ing hajate wong. Layas tatingu kang ora mampu sapa si wong. Layas tatingu kang ora mampu sapa siman, ora mampu iblaghu hajatihi ing nekani hajate awak dheweke si wong. Paman mongko disapa-sapane wong iku ablaghu lamun to nekake sapa si wong. Iku ablaghu lamun nekake sapa si wong, nekake sultanan ing ratu. Sultanan ing ratu hajataman ing hajate wong. La yastatingu kang ora mampu sapa si wong. La yastatingu kang ora mampu sapa si wong, ora mampu iblagha ing nyampeake hajat ing sultan. Ing nyampeaken hajat ae ing sultan yu jawabe yo sabbata. Sabbata mongko bakal netepake. Sabbata mongko bakal netepake sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala Maha Luhur, netepake kodamaihi ing delamakan lorone si wong. Ing delamakan lorone si wong netepake ngalas siroti ing atase wot siratal mustaqim kapan yaumul kiamati besok ing dalem dina kiamat. Rawahu wis riwayataken ing hadis sapa Tabrani Imam Tabrani ngan Abi Darda. Al-Nasiru tay hadis kang kaping 10 iku Ibna Adam ati rabbaka tusamma aqilan wala ta'sifatu sama jahilan. Ibna Adam anak turune Nabi Adam. Ibna Adam Bani Adam ataupun anak putune Nabi Adam. Ati manuto sira. Ati manuto sapa ya sira Rabbaka ing pangeran sira. Rabbaka ing pangeran nira. Tusamma mongko den arani sapa ya sira. Tusamma mongko den arani sapa ya sira, den arani ngakilan ing aran wong kang duweni ngakul sempurna. Ngakilan ing aran wong kang sempurna.
Wala ta'sihi lan ojo ndurakani sapa sira ing rabbaka. Wala ta'sihi lan ojo ndurakani sapa sira ing rabbun, ing rabban. Yufatu sama mongko den arani sapa ya sira. Fatu sama mongko den arani sapa ya sira, den arani jahilan ing wong kang bodho. Jahilan ing wong kang bodho. Rawahu cerita wayatake hadis sapa Abu Nuaim ngan Abi Hurairah. Al-hadiyang asyara utai hadis kang kaping 11 iku abghadul halali ilallahi talaqo. Abghadul halali utawi luwih bendonake perkara halal. Utawi luwih bendonake perkara halal ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala iku at-talaqu pegatan tolak. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Abu Dawud fi sunani ing dalam kitab Sunan Abi Dawud. Asani ngasaru te hadis kang kaping 12 iku atani Jibrilun. Atani rawuh ing ingsun. Atani rawuh ing ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril. Pakola nuli ngendika sapa ya malaikat Jibril rupane pengendikan ya Muhammadu he Muhammad. Ngis masita fa innaka mayyitun. Ngis uripo sira. Ngis uripo sapa sira. Ma sikta ing dalem ma ing perkara sikta kang karep sapa sira. Ma ing opo baene to sikta kang kersa sapa sira. Ya fa innaka mongko temen satune sira iku mayitun bakal mati. Wa ahib ma sikta fa innaka mufariquhu. Wa ahib lan demeno sapa sira. Wa ahib lan demeno sapa sira ma ing perkara. Ma ing perkara sikta kang karep sapa sira. Fa innaka mongko temen satune sira iku mufariquhu bakal misah ing ma. Mufariquhu mongko bakal fa innaka mongko temen satune sira iku mufariquhu mongkang misah ing ma. Wa'mal lan ngamalo sapa sira. Wa'mal lan ngamalo sapa sira ma ing perkara sikta kang karep sapa sira. Ma ing perkara sikta kang karep sapa sira ya fa innaka mongko temen satune sira iku mazziun bi. Mazziun bakal den wales sapa bihi apa bihi ma. Wa'lam lan ngerti sapa ya sira yen anna sarafal mukminin temen setring mulyane wong mukmin. Anna sarafal mukmini temen setune mulyane wong mukmin iku qiyamuhu tangine si mukmin. Iku qiyamuhu jumenenge si mukmin bil laili ing dalem wektu wengi. Wangis jaulan temen satune mulyane mukmin iku istighna'uhu amrih semugie si mukmin. Amrih semugie si mukmin ngalinasi ando saking menungsa. Rawawis ngriwayatake ing hadis sapa Al-Baihaqi an Jabir. Atani teko ing ingsun. Atani rawuh ing ingsun sapa atin malaikat kang teko. Atani rawuh ing ingsun sapa atin malaikat kang teko merobi saking arahe pangeran ingsun. Merobi saking arahe pangeran ingsun. Fa akhbaroni nuli mertani sapa atin ing ingsun.
mertani sapa atin ing ingsun rupane annahu mamata min ummati la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Annahu temen setune kelakuan. Annahu temen setune kelakuan iku man utawi sapa-sapane wong, sapa baine wong iku mata lamun to mati sapa ya wong min ummati saking umat ingsun. Man mata min ummati saking umat ingsun la yusriku hale ora nyekutokake sapa siman, la yusriku hale ora nyekutokake sapa siman billahi ing Gusti Allah, billahi ing Gusti Allah sean ing suwiji-wiji dakhala mongko manjing sapa si wong al jannata ing swarga. Dakhala mongko manjing sapa si wong al jannata ing swarga. Kala ngendika sapa atin. Fakul tu mongko matur sapa ya ingsun. Wa in zana wa in saraka wa in zana lan senajan to zina sapa si wong. Wa in saraka lan senajan to nyolong sapa si wong. Ya kala mongko jawab sapa si atin wa in zana wa in saraka wa in zana lan senajan to zina sapa si wong wa in saraka lan senajan to nyolong sapa si wong. Rawahu riwayatake hadis sapa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Ar-Rabi kang asaro wa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sareng-sareng munadzarah, mudzakarah, mutolangah kitab hadis kangge mudzakarah kita. Jadi pertama adalah untuk mengingatkan selaku pedoman kita adalah Quran dan hadis. Kalau pedoman kita itu kok seringkali kita tidak baca lagi, kita musyawarahkan bersama-sama, mungkin rasa ingat diri kita itu akan menipis ataupun mengurang. Mengingat hadis adalah ucapan, perilaku, dan semua perihal beliau Rasulullah SAW. Nah, hadis yang kita baca, yang kita mudzakarahkan, mutolangahkan adalah kita mengenal hadis dulu supaya kita itu dengan sendirinya muncul satu syarat-syarat wajib mempelajari hadis. Kalau hadis itu keluar dari Rasulullah, Rasulullah itu ngendikannya bukan karena nafsu ataupun kepentingan pribadi ataupun syahwat ataupun karepe dewek niku tidak. Beliau keluar karena dari hatinya, ucapannya adalah hatinya akan mengeluarkan ucapan. Perilakunya adalah ucapannya. Ya. Hatinya sebuah perilakunya adalah ucapannya, diwolak-walik sami wis. Diwolak-walik padha wis. Hatinya bukan karena dasar pentingan pribadi, nafsu ataupun syahwat, melainkan wallahi biyadihi, demi Allah, nafsi biyadihi, jiwa raga saya itu terletak pada kudrat iradah Allah. Itu Rasulullah seperti itu. Sehingga yang dikeluarkan adalah berbentuk kodrat iradah Allah. Nah, maka syarat kita itu bisa mempelajari hadis, kalau dari hati ikut jatuhnya ke hati. Hati Rasulullah itu yang seperti apa? Tidak bisa digambarkan. Sidik, amanah, fatonah, tabligh, sifat-sifat yang haram itu sudah dihilangkan. Sifat-sifat yang halal yang terletak pada hati beliau Rasulullah. Jadi mempelajari hadis supaya dari hati jatuh ke hati, ya kita sejenak ataupun mungkin belajar untuk
hati yang dengki dihilangi, hati yang serai dihilangkan, ataupun hati yang ada rasa sombong dihilangkan, ada apa-apa itu dihilangkan dulu. Karena dari hati itu datang, kalau cuman membaca, kita membaca bisa, kita mengartikan bisa. Tapi untuk sampai tujuan apa maksud desi hadis niki, kita tidak bisa nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah maksudnya nopo niki. Lu anggar memaknakan dibaca dan punya makna, ya kabeh insya Allah kita bisa. Tapi nyampe apa tidak dengan satu tujuan hadis yang dikemukakan, yang dikeluarkan dari Rasulullah, dari hatinya. Setelah nyampe mana? Karena nyampe adalah sama halnya dengan ke arah kudrat iradah Allah, ilmu Allah. Walaupun itu satu hadis nanti ke arah yang luas, bersangkutan dengan ayat yang lain, bersangkutan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi satu ke arah yang semuanya. Jadi satu syarat lah. Peribahasa itu kalau dari hati akan jatuh ke hati. Tapi ini keluar dari hati Rasulullah. Hadis itu keluar dari hati Rasulullah, mengalir. Suasana hati Rasulullah seperti apa? Kita untuk berusaha bersuasana seperti hati Rasulullah ya tidak mampu, tapi minimal belajar jujur, karena sifat jujur tidak wajib bagi kita, wajibnya para rasul. Kita belajar jujur, ada perintah yang memerintahkan untuk jujur. Amanah fatona, kita harus ya kena dipercaya, tapi tidak seperti amanahnya Rasulullah, amanahnya para nabi. Belajar supaya sifat-sifat yang tidak halal dalam hati kita itu terangkat dan mulai tertanamlah sifat-sifat yang halal dalam hati kita. Karena demi Allah, jiwa raga saya ini mutlak dalam kendali kodrat irodah Allah. Rasulullah seperti itu. Jadi apa yang dikatakan adalah sudah irodah dan kodrat Allah keluar dari hati, supaya jatuh ke hati kita sudah nyampe. Setelah nyampe ada perenungan, dan disitulah ada ilmu pengetahuan sing untuk mempelajari, memahami dan mengerti urung karuan, sampai sudah sampai belum karuan memahami lagi. Karena kita sudah sampai Jakarta, tahu Jakarta enggak? Ya kita sudah di Jakarta. Mana Jakarta itu mana? Loh, waktu Dewi bilang Jakarta, Dewi itu Jakarta, yang namanya Jakarta itu mana? Ilmu yang dikeluarkan, hadis yang dari Rasulullah dimaknakan. Wis ngerti maknane sampun. Maksudnya ablihu ajatamal layartatum iblahu hajati sam nekanono. Jadi bantulah yang di sini ini disuruh untuk jiwa sosial. Hadis ini mengajak ataupun mengabarkan kegembiraan pada kita supaya perjalanan bersosial nekanono hajate wong sing wong ki mau ora mampu untuk sampai ke hajatnya. Seseorang punya kebutuhan, si fulan contoh punya kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu di luar batas kemampuannya. Lalu kita tahu orang ini punya belum sampai titik kemampuannya menuju kepada kebutuhannya. Dan manusia sih butuh apa? Ya pirang-pirang. Ada pakai teori, ini pegang dulu, suatu ketika Anda akan membutuhkan ini. Artinya ini ilmu dipakai dulu, dipelajari ilmu ini, disekolahkan, disuruh ngaji belajar agama dan seterusnya. Karena di masa depan anak ini akan membutuhkan ilmu itu, akan mengembangkan satu ilmu pengetahuan dalam otak dan akalnya. Ini samanya menghantar anak ini supaya
apa yang menjadi kebutuhan hajat anak ini setelah dewasa itu bisa menyalurkan, bisa nandang gaweni. Itu kebutuhan yang sifatnya lebih ke arah spiritual, lebih ke arah ilmiah. Sekolahna diragati ataupun ada anak yatim ini bocah kebutuhannya nanti luar biasa, wis ora duwe wong tua, kasih sayangnya kurang dan terus kita ramut, kita ambil ataupun kita peduli sekolah nabai, kalau pondok kena disuruh ngaji dan seterusnya, ini sudah menolong. Kamu nanti butuhnya luar biasa, kebutuhan-kebutuhan yang kamu mungkin tidak mampu kalau tidak pakai ilmu. Harta tidak punya ilmu, berilah satu ilmu pengetahuan karena akan membutuhkan. Ini artinya ke arah hajat. Apabila tidak pakai ilmu, hajat itu kesulitan. Jadi berbagi tip ilmu pengetahuan ataupun mendorong anak yatim ataupun mendorong orang yang akan menghadapi sesuatu itu kita hanya bisa membantu dengan ilmiah, kita bisa membantu dengan duniawi, kita bantu supaya hajatnya itu terselenggara. Nah, hajatnya diundang hajatan ya kita datang, ataupun hajat yang secara pribadi, hajat yang secara umum, hajat yang secara lebih ke pribadi. Terus di sini disinggungkan juga waman ablagha sultanan hajatan la yastati'u iblagha sabatallahu alaihi qadamaihi ala sirati yaumil qiyamah. Seseorang yang menyampaikan ke ratu. Nah, ratu ini kan ada model, mungkin kita menyampaikan seseorang ke Allah, mungkin menyampaikan seseorang kepada pejabat, menyampaikan seseorang yang tidak mampu, orang kendel mari nggone lurae, mari nggone punya kebutuhan untuk tersalurkan satu inspirasinya, ataupun memang betul-betul membutuhkan sebuah pertolongan, Seandainya Allah tidak menurunkan nabi dan rasul, maka manusia itu tidak beda seperti hayawan. Seandainya Allah tidak membuat para waliullah, maka manusia ini tidak bisa tersampaikan pada Allah. Ini paham niki nggih? Jadi Allah menurunkan nabi dan rasul supaya membedakan antara manusia natik, ngakil, dan hayawan wairu natik, seperti hewan kabeh. Sehingga dibedakan manusia punya akal ini dengan ilmu pengetahuan. Risalah-risalah dari Allah disampaikan semua oleh para rasul, tidak ada yang disembunyikan. Setelah ketiadaan nabi, akhir zaman, akhir sudah akhir, tidak ada nabi lagi dan tidak ada rasul lagi, Allah menurunkan para waliullah. Seandainya tidak ada para waliullah, para ulama di situ, itu manusia tidak bisa tersampai pada Allah. Kebanyakan adalah termahjub. Dunya gumun maring awake dhewe, duwe kemampuan gumun maring awake dhewe, punya apa mengaku dirinya, maka termahjub untuk menyampai pada Allah itu angel. Sehingga Allah tetap dalam Rahman Rahimnya, adanya para wali Allah adalah untuk menyampaikan generasi-generasi ini kepada Allah. Jadi ada kalanya waman ablagha sultanan hajatan la yastati'u iblagha sabatallahu taala qadamaihi. Anu koneng jenengan kan ngen kula lha acara apa? Kenduren, tahlilan, nyunakan maring Gusti Allah supaya ahli kubur seperti ini. Anak hajat seperti ini supaya cepat sehat. Pun pada kumpul istighosa ataupun wiridan ataupun tahlilan untuk menyampaikan permintaan pada Allah supaya almarhum ataupun almarhumah maghfurlah dan apurani oleh Allah, dijembarkan ke kuburannya. Ini kan tidak mampu sendiri, maka kita
nekani hajat, menyampaikan sebuah hajat pada satu posisi, si A yang si fulan itu tidak mampu, maka Allah memberikan delamakane wong ge mau besok di hari kiamat di waqt Shiratal Mustaqim, telapakannya itu kaya dene sabbatallahu alaihi ta'ala, sabbatallahu ta'ala qadamaihi, templek nang waqt Shiratal Mustaqim. Orang pleset tegese, tidak terpleset. Nah, ada rahasia banyak teng mriki. Ya. Lebarna hati karena hadis itu tidak bisa dipahami hanya dengan makna kedalaman. Kok urung paham, ya Allah ya Rasulullah, mafhumnya kepripun. Nanti ada kepahaman lagi kepahaman tentang seperti itu. Seandainya ada orang minta tolong pada kita, kita mampu memberi pertolongan, tapi kita tidak mau memberi pertolongan kepada orang yang minta tolong pada kita. Lah bukankah Allah sendiri yang akan menolong, kenapa kita yang harus menolong? Seperti itu contohnya. Allah itu memberikan kesempatan pada kita untuk menolong seseorang itu. Jangan sampai Allah sendiri yang turun tangan menolong orang itu. Jangan sampai Allah sendiri yang turun tangan menolong orang itu. Tak kala Allah sendiri yang menolong, turun tangan menolong orang itu sendiri, maka akan terjadi bencana yang seandainya seluruh kaum negeri ini dikumpulkan wong terpercaya, dikumpulkan khiyar umat, pilihan umat dikumpulkan untuk istighatsah, minta pertolongan Allah, itu tidak ada gunanya. Nah, jadi jiwa sosial ini dianjurkan ataupun disindirkan, bahkan diajak oleh Rasulullah, tanamkan jiwa sosial, bangkitkan jiwa sosial supaya jiwa-jiwa sosial ini rame ing gawe sepi ing pamrih. Jadi jangan sampai Allah sendiri yang menolong orang itu. Nah, jadi kayak ini cerita-cerita dalam cerita Jawa ataupun cerita kayak ini apa sih, baru kelinting orang nasi nulung, akhirnya ada skenario sutradaranya sendiri yang menolong, akhirnya satu daerah kampung itu tergenang air dan sekarang menjadi bengawan apa. Contoh seperti itu kan cerita legenda rakyat. Jadi jangan sampai Allah sendiri yang menolong orang itu sehingga terjadinya bencana alam dan seluruh orang terpilih seandainya dikumpulkan jadi satu untuk meminta pada Allah itu percuma. Suatu ketika Nabiullah Musa itu nek sholat iku nggo aku, puasa yang nggo aku, haji yang nggo aku, aku itu beribadah yang untuk Allah itu apa? Lamun to sholat saya bukan untuk Allah. Zakat, puasa, haji saya tidak untuk Allah. Amal soleh saya tidak untuk Allah. Lalu saya kepingin singgo Gusti Allah si apa? Maka terjawab tulung tinulungan. Menolong hamba saya adalah untuk saya. Paham nih nggih? Jadi sabatallahu ta'ala qadamai ala sirati yaumal qiyamah. Jadi menolong orang adalah ibadah yang baru untuk Allah. Artinya baru untuk Allah. Itu hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya itu jelek. Ini sangat dikhawatirkan. Ada syarat mempelajari hadis, kita sejenak ataupun belajar untuk seterusnya untuk tidak karena dari hati akan jatuh ke hati, kita mulai buang sedikit penyakit-penyakit yang tidak halal terletak pada hati, supaya ada iman, ilmu dan hikmah, kandungan hikmah.
Karena hati Rasulullah pada waktu dimi'rajkan, hendak dimi'rajkan itu dibersihkan oleh Allah, oleh para malaikat, lewat para malaikat, diisi dengan 3 unsur. Pertama iman, ilmu, dan hikmah. Untuk mencapai titik hikmah, benar-benar kudu membersihkan jiwa-jiwa kita ataupun membersihkan hati kita. Jadi hadis di sini adalah anjuran, ajakan, dan kabar gembira bagi kita untuk mulai menumbuhkan jiwa sosial kita, jiwa yang saling tolong menolong, gotong royong. Jadi ada sosial, tapi seseorang itu tidak bisa berjiwa sosial, terkadangan akan ada penyesalan, ngundat. Tapi jiwa sosial, jiwa peduli pada orang lain, insyaallah dapat pertolongan Allah, tidak akan menyesal dengan akhlakul karimah tersebut. Menolong itu akhlakul karimah, tapi jangan pernah menyesali akhlakul karimah yang sudah kita laksanakan, karena ujiannya akhlakul karimah akan terundat. Padahal tak tolong seperti ini, kok perilakunya jadi seperti ini. Kita akan merasa menyesal dengan budi luhur tersebut. Jadi jangan, seandainya atau jiwa-jiwa itu tumbuh, jiwa sosial itu tumbuh, maka di situ Allah juga akan menolong orang itu, tidak akan menyesal, tidak diberi penyesalan dengan budi pakerti yang mulia tersebut. Hadis di sini ablighu ajataman ila akhirnya adalah kompleksnya adalah kejiwaan sosial. Terus statement ataupun cara-cara kita itu menumbuhkan jiwa-jiwa sosial adalah bagaimana lantanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun ila akhirnya adalah tepos liro, tenggang rasa. Nek aku seneng ditulung, ya aku kudu seneng nulung. Yen aku seneng ora dimbajuki, ya kita jangan baju ke sesama. Tepas liro. Karena sampai hari kiamat pun seseorang tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan sampai hari kiamat apabila seseorang itu belum bisa menafkahkan apa yang dicintainya. Kita cinta ditolong, ya kita harus tepas liro. Gemar juga menumbuhkan sosial saling menolong. Kalau kita sukanya ditolong tapi ternyata kita tidak menolong, tidak suka kepada saling menolong, ya sampai kiamat pun seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan amalnya karena belum bisa menafkahkan apa yang dia cintai. Ini paham ya, kepada bentuk sifat ya, kepada harta ataupun pada perwatakan yang kita, berarti bacalah diri kita. Jadi kaji diri, kaji rasa, kaji diri kita, kaji rasa kita, maka akan tahu tepos liro, tenggang rasa yang berhubungan dengan ayat lam tanalul birra ila akhirih. Dan satu hadis yang ke-9 ablighu hajataman la yastati'u iblaghu hajatihi ila akhirih. Ya. Jadi sudah nyampe kepada titik hadis, belum nyampe. Karena kedalaman yang diutarakan oleh Rasulullah, yang dikabarkan oleh Rasulullah dengan kabar yang menggembirakan, dengan kabar yang menakutkan, ya kita menenggelamkan kepada sombongnya dihilangi, baru memahami nyampe ke sini. Sudah semua kan, sudah saya singgungkan, contohnya
kita ke Jakarta. Kita sudah nyampe Jakarta, tapi ditanya Jakarta itu di mana? Ini Jakarta, bukan, ini Pulau Gadung. Kita sudah Jakarta, sudah, bukan, ini Pulau Rambutan, Kota Rambut, apa? Kampung Rambutan. Lalu Jakarta di mana? Ya seperti itu. Sudah nyampe kepada tujuan kedalaman hadis ini. Ya sudah, tapi dikatakan di mana? Ya belum. Paham ya? Jadi nanti ada terus karena dari hati itu ke hati, dan beliau Rasulullah itu nang jerone kodrat irodah Allah. Rawahu Tabrani ngan Abi Darda. Ibnu Adaman ati arabaka tusama akilan wala taksi fatusama jahilan. Anak turun Adam, anak turun Nabiullah Adam, manuto maring pangeran ira mongko sira bakal den arani wong berakal sehat. Tapi tatkala durakani maring Gusti Allah mongko diarani wong sing jahilan. Wong sing jahilan. Terhubungkah dengan hadis yang di atas? Semua terhubung. Semua terhubung. Kalau jiwa sosial kita itu mulai di kaji diri dan kaji rasa, mengkaji rasa, iya ya, angger kayak aku seneng, maka kita harus memberikan apa yang kita seneng, bikin senang pada orang lain. Kalau bisa memberikan apa yang kita suka, aku seneng di apa jenenge ditekani hajate, aku lagi arepe hajatan padha rubung teka. Aku senang, aku senang. Lah seneng sing kayak ki mau berbagi kepada kayak juga mungkin senang tatkala kita itu nekani hajate. Aku lagi kangelan banget, ditulung, lah aku senang. Maka kaji rasa ini dikaji lagi. Oh berarti kita harus seperti itu. Nah, ati itu sudah termasuk manut pada Allah. Ora oleh ya aja, yen oleh ya ayuh. Yen oleh ya ayuh dilakukan, yen ora oleh ya seberat apapun kita menahan diri untuk tidak. Contohnya nggih kata umpamane nggih, ya banyak lah nggih masalah contoh yang ketidakbolehan dari Allah. Terkadangan karena kita banyak alasan, terkadangan membolehkan hukum yang tidak dibolehkan. Jadi taatlah pada Allah, maka akan dikatakan insan ngakilan, wong sing duweni akal sampurna, bukan termasuk golongan orang-orang jahilan. Nah, antara akal, ngakol, wis balik, kabeh wong duwe akal lho. Wong kabeh wong duwe akal. Tapi untuk kepada ngakol belum tentu. Karena ngakol adalah isine iku ngakidah. Isi dari ngakol adalah akidah. Contoh 1 tambah 1 itu sama dengan 2, kok masuk? Sesuatu yang sudah tertanam dalam akal itu namanya ngakol. Sesuatu yang tertanam pada akal itu namanya ngakol. Sehingga tatkala seseorang itu diberi pengetahuan tumancep nang pikiran, mlebung pikiran, lalu tumancep nang jroning akal, itu baru ngakol. Sing tumancep niku namanya ngakol. Sehingga apabila lepas itu ndak bisa aku kon muncul nang kowe, mbok karepe ditembak pun tidak bisa terlepas untuk menghilangkan yang sudah tertanam dalam akal itu sendiri. Maka pelajaran tarbiyatur ruh, mengelola ruh apabila
kok sing tertanam adalah sebuah ilmu pengetahuan sing secara syariatnya diperbolehkan nancep iku wa insyaallah akal sehatnya yang sudah tertanam iku raulih dengan sendirinya seseorang itu terbiasa ketidakbolehan untuk meninggalkan itu. Tapi kalau toh yang tertanam adalah setu kliwon ora kena jodohan karo rebo wage. Tumancep nang akal ya ngekel nggih. Ora bisa gue ketemune pati aja dilakoni bae karena tertanam dalam pikirannya yang sudah temancep iki namanya ngakol. Paham iki nggih? Ya paham. Jadi ilmu pengetahuan apabila ilmu pengetahuan itu baik, kok mlebu nang akal. Mlebu akal, banjur nancep cep. Ya wes. Itu namanya akal sehingga diarahkan aja kayak gue ya ndak bisa wis tumancep nang atiku kayak gie. Nah ini namanya tarbiyatul ruh. Lah akal itu di mana? Di suasana ruh. Langer ilmu itu adalah ilmu sing dianjurkan oleh Rasulullah lewat Rasulullah, maka akan mencoronglah ruh itu dengan nur ilahiyah. Jadi ngerti ki ora ulih buka arepe dipaten ini ya ndak bisa lepas siji tambah siji ya loro. Telu ngapa? Ya emoh. Wis tumancep loro. Karena dilomboni ndak bisa dilomboni karena siji tambah siji itu harus 2. Dilomboni ya emoh. Bahkan ibaratnya nyo tak upahi 1.000 tapi kudu dirubah iku sing tumancep nang jroning ruhmu. Dirubah 1 tambah 1 adalah 15. Ya ndak bisa, nanti perhitungan dagangannya nanti kemana? Dagang harus hitungan seperti ini, itu mancep dalam ilmu perdagangan seperti itu. Si A sama-sama ahli komputer, si A, si B, si C dan seterusnya sama-sama ahli bangunan. Tapi kan si ngakolnya beda-beda. Tumancep nang ilmu pertukangannya si A seperti ini, ilmu pertukangannya si B seperti ini beda. Sehingga tatkala dikatukaken kakian tukang malah umai jadi peak-peot. Malahan karena ngakol dewek-dewek. Jadi antara akal dan ngakol itu beda. Akal adalah untuk memikirkan sebuah sesuatu, pikir, oh iya, ana langit berarti ana sing gawe, betapa cerdasnya, betapa indahnya, betapa benar, langsung nancep nang pikiran, masuk. Ini namanya ngakol, ya. Maka dari berpikir kok menemukan satu pengetahuan, tafakur menemukan sebuah ilmu pengetahuan. Kok nancep ya wis angel kon dicabut karena sudah tertancap. Lah enggane to sing temancep masalah urusan apa? Iku salah akhirnya perilakunya ke arah seperti itu. Niki paham nggih mboten kudu jabaraken umane sing temancep iku hal-hal yang modus, hal-hal yang sarngi, ada kalane anu sing campur sarian. Wis tumancep dirubah itu sangat sulit. Maca Quran kok dawa pendek angeleram. Lho waktu kecil belajar membaca Al-Quran asal muni. Panjang pendeknya itu ndak diperhatikan. Dibenerna yo angel, nggih paham nggih? Didawa. Karena wis tumancep masalahnya. Jadi mencari belajarlah kita itu lebih hati-hati, ikhtiar mencari sing bener supaya sing tumancep niku insyaallah hak akan berkepribadian satu bentuk pribadi sing sosial. Nah, jadi antara hadis satu ke hadis itu tetap
sehubungan karena dari hati ke hati. Wah, insya Allah niki paham ya. Jadi hati-hati dengan masalah nanti, masalah antara akal dan ngakol. Ngakol adalah sesuatu yang sudah tertanam, dan tertanam itulah akan menjadi akidah. Akidah adalah ikatan. Kalau akidah ikatannya kepada Allah, Allah wujud, kita baqa, mukhalafatul awadisi ila akhirih, itu mancepnya seperti itu berarti terakidahkan. Nah, cep menjadi satu akidah, keyakinan. Cep kembang menyan menjadi akidah, keyakinan, kembang menyan. Lalu angel dirubah mani nganggo apa-apa kudu kembang menyan. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sareng-sareng mempelajari niki insyaallah diparingi kepahaman niki nggih. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sing kira memahami dari dua hadis yang ke-9 dan ke-10. Saya pakai Nggih. niki hadis nomor 8. Hadis yang nomor 8. Di makna kalimat saubahu niku kepripun nggih? Dalam artian apa niku cuma sekedar hanya pakaian atau global niku? Oh, yang ke-8 Abu Wadul Nibadi ilallahi ta'ala mangkana saubahu khairan min amalihi. Ya, jadi lebih bendoaken hamba pada Allah adalah seorang hamba ataupun sekelompok kecil, sekelompok besar, antara pakaian dan pekerjaannya itu tidak sesuai. Jadi mungkin casing sama isi casing itu beda. Sementara casingnya seperti pakaiannya para nabi, tapi pekerjaannya adalah pekerjaannya orang-orang jabarin, orang-orang murbawaseso, dumehaken dheweke, dan posisinya sebagai agul-agule. Nah, yang dipertanyakan adalah saubah. Pakaian ini memuat apa saja? Apa pakaian berupa dari kepala sampai kaki, yang kelihatan casingnya saja, apa pakaian yang berbentuk akidah. Nah, seperti itu. Apa pakaian? Nah, kalau masalah pakaian, kalau melihat satu la yadkhulul jannata baitun fihi suratun aw kilabun, ya, tidaklah akan masuk malaikat rahmat ke rumah yang di rumah itu ada gambar-gambar dan ada anjingnya. Rumah ini ada rumah permanen seperti ini, ada rumah yang berbentuk seperti ini. Nah, badan kita adalah rumah. Nah, berarti kan samanya saubah. Lah, rumah ini punya pakaian. Sehingga takwa dan iman, takwa dan ilmu adalah pakaian. Orang ibadah tanpa ilmu artinya ibadah tidak pakai pakaian. Ilmu adalah pakaian, takwa adalah bentuk Buddha. Orang takut pada Allah itu esi Buddha. Pakaiannya adalah ilmu. Ya. Takut pada Allah harus pakai ilmu. Sandangannya adalah ilmu. Bisa bimana luas, berarti saubah itu pakaian dari serban dari kepala sampai kaki. Lakoraiki. Tidak seperti itu juga. Melainkan kita beribadah, tapi kalau tidak pakai ilmu itu ya pakaiannya terkadangan lebih kepada ketaatan, tapi ternyata hatinya akan muncul ke kedengkian. Kata pakaian di sini itu bisa bermakna lebih luas. Kita tidak menerapkan pada akhir zaman lah. Contoh, kita berpakaian santri seperti ini, berpeci seperti ini, tapi perilakunya, amalnya kok ora cocok nganggo peci, kok abi dolanan
kip-ikan ataupun kartu ataupun omben-ombenan keras. Pakaiannya berbentuk pakaian ulama, pakaiannya seperti pakaian Nabi. Tapi perilakunya disindirkan di sini kan perilakunya, ngamalnya, perbuatannya tidak mencerminkan seperti yang dipakai. Satu. Terus terkadang juga masa santri kok penggaweane karo wong tuane wani, lah kan juga pakaian sama pekerjaan. Senengane jamangah kok senengane ngrasani. Nah, itu kan jadi pakaian dan ngamal. Jadi bisa bermakna lebih secara lahiriah, lebih kepada batiniah. Karena hadis ataupun apapun yang keluar dari Rasulullah itu memuat 3 hal: iman, ilmu, dan hikmah. Apapun yang keluar dari Rasulullah memuat 3 hal. Iman, ya karena Rasulullah ya iman. Ilmu, ya Rasulullah itu jadi ilmiah. Hikmah, ya kalam-kalam mutiara ataupun sebuah kalam nafi ataupun sesuatu yang kalau digali tidak akan selesai. Terus, jadi insyaallah paham nih ya. Insyaallah paham ya. Enten malih. Cekap ya. Jadi antara lahiriah dan batiniah dan lahiriah, antara akal menjadi bentuk tamyiz. Akal adalah semua orang bisa berpikir, bisa menulis kalau sekolah. Tapi ngakol adalah siji tambah siji itu 2, tumancepe seperti itu baru dikatakan ngakol. Wis cara wong Jawa wis nalar. Bocah kok iki ora nalar bae, bisa berpikir tapi urung nalar bae. Sakwise banyak yang tertanam maka menjadi akal, maka harus pandai-pandai memilah dan memilih apa yang akan menjadi tertanam, tertancap dalam akal kita, meresep marik ruh kita supaya menjadi akal. Ngakal tersebut akan menjadi akidah, menjadi ikatan keyakinan. Nah, keyakinan arti tuku berapapun tidak bisa dilepas. Kira kalau akidahnya itu jalur dengan yang dikehendaki Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sareng-sareng musyawarah, mutolangah dan mudzakarah tentang beberapa hadis ingkang sampun kita sareng-sareng. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.